Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin amma ba'du. Saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah, bagi sahabat ASP TV ya dimanapun yang menonton video ini di malam hari atau di sore hari ya tetap saya ucapkan selamat pagi karena kebetulan pengambilan video ini di pagi hari. Nah, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua ya selalu dalam keadaan sehat, sukses, bahagia, tentunya kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, kembali lagi ya bersama saya Muhammad Yusuf. Dalam video kali ini saya akan memberikan gambaran ya, gambaran terkait dengan apakah ada hukumnya untuk jalan yang berlubang dan jika ada eh, kita bisa menuntut kemana gitu. Nah ini kebetulan ya pertanyaan-pertanyaan ini juga banyak masuk kepada channel kami terkait dengan sanksi hukum ya ketika kita terjatuh di jalan yang berlubang. Karena tidak bisa kita pungkiri ya, saya rasa di perjalanan jalan-jalan di kota atau apalagi di jalan-jalan di daerah itu banyak sekali jalan-jalan yang berlubang ya. Kalau memang kalau jalannya mungkin baru dibangun gitu kan mulus tapi ketika selang beberapa tahun kan banyak jalan-jalan yang berlubang. Nah, ketika kita mengendarai sepeda motor gitu kan atau ada rekan kita atau orang lain yang mengendarai motor ya atau mobil terjatuh akibat jalan yang rusak atau jalan yang berlubang. Nah, kemana kita sebetulnya harus mengadukan permasalahan ini? Apakah kita sebagai warga negara ya Indonesia bisa kita mengajukan upaya hukum baik pidana atau secara perdata? Nah, ini jangan kemana-mana. Insya Allah ya saya akan memberikan pandangan kepada sahabat semuanya terkait dengan permasalahan itu. Tapi jangan lupa sebelum melanjutkan video ini ya, yang belum memberikan subscribe kepada channel kami, mangga terlebih dahulu subscribe ya, guna mendukung dan mendukung ya untuk mendukung perkembangan channel kami gratis ya. Jangan lupa juga untuk men-share videonya ya, memberikan like, komen, oke? Nah, sekarang kita masuk kepada permasalahan kita ya terkait bagaimana upaya hukum ketika kita terjatuh ya di jalan yang berlubang. Nah, sebelum kita masuk kepada pokok pembahasan, perlu kita pahami dulu terkait dengan penyelenggara jalan. Nah, ini materinya sudah saya buat di laptop ya. Mohon maaf tidak menggunakan proyektor ya. Nah, sebelum kita masuk kepada jawaban ya atau pertanyaan yang masuk tadi, nah kita perlu pahami dulu penyelenggara jalan. Nah, penyelenggara jalan itu siapa? Nah, menurut pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan atau biasa kita singkat PP Jalan ya. Penyelenggara jalan adalah ya kegiatan yang meliputi pengaturan, kemudian pembinaan, pembangunan dan pengawasan. Nah, pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan ya, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya disebut dengan penyelenggara jalan. Dapat dipahami bahwa berarti penyelenggara jalan melaksanakan fungsi dari penyelenggara jalan tersebut. Nah, lalu apakah definisi jalan? Nah, definisi jalan ini seperti apa sih yang biasa kita lalui gitu kan, baik jalan kota ya atau jalan tingkat provinsi atau jalan nasional atau ada jalan kan di jalan desa gitu ya. Tapi kita belum mengetahui nih apa sebetulnya pengertian dari jalan-jalan. Nah, kita lihat ya dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
atau Undang-Undang LLAJ ya, pasal 1 junto ya. Junto pasal 1 angka 3 peraturan pemerintah ya tentang jalan. Disebutkan nih, jalan adalah seluruh bagian jalan ya, seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum ya, yang berbeda pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel. Nah, itu pengertian jalan berdasarkan pasal 1 angka 12 ya Undang-Undang LLAJ, junto pasal 1 angka 3 PP tentang jalan ya. PP tentang jalan. Nah, kemudian ruang lalu lintas jalan ini adalah ya prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan ya, orang dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Selanjutnya nih, gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan disebut lalu lintas yang merupakan salah satu bagian dari lalu lintas dan angkutan jalan ya, atau LLAJ. Nah, kemudian LLAJ berdasarkan pasal 3 ya, Undang-Undang LLAJ diselenggarakan dengan tujuan 1 ya, terwujudnya pelayanan LLAJ yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain yang mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, kemudian memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. Ya. Poin B-nya, terwujudnya etika berlalu lintas ya dan budaya bangsa, dan bagian C-nya terwujud penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Ya. Ingat, poin C-nya terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Nah, ini udah mulai masuk kepada pertanyaan yang masuk ya, pertanyaan atau dari sahabat, upaya hukum ketika kita terjatuh di jalan yang berlubang. Nah, sebelum saya melanjutkan kepada materinya ini, saya sarankan ya bagi sahabat mendownload undang-undang tentang LAJ-nya, kemudian peraturan pemerintahnya ya yang tadi saya sampaikan ya, biar bisa lebih memahami dan bisa lebih mengembangkan dari materi yang saya sampaikan ini ya. Oke, kita lanjut ya. Penyelenggaraan LLAJ ya, sebagaimana dimaksud di dalam dilakukan secara terkoordinasi ya, diantaranya dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok ya, tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing nih. Sesuai instansi masing-masingnya ya. Nah, apa sih sesuai instansinya? Yang pertama ya, yang A, urusan pemerintah di bidang jalan oleh Kementerian Negara yang bertanggung jawab di bidang jalan. Kemudian yang B-nya urusan pemerintah di bidang sarana dan prasarana LLAJ ya, oleh Kementerian Negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana LLAJ. Nah, kemudian apa sih kewenangan penyelenggaraan jalan ini? Nah, perlu kita pahami ya bahwa wewenang penyelenggaraan jalan ada pada ya yang pertama. Ya, ini wewenang penyelenggara jalan ya. Yang pertama nih, pemerintah pusat ya adalah presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 1945 meliputi jalan secara umum dan jalan nasional. Kemudian pemerintah daerah adalah gubernur atau wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah meliputi jalan provinsi, jalan kabupaten kota dan jalan desa. Nah, sekarang yang kemudian sama sahabat ditanyakan ya, atau jalan-jalan yang berlubang ini apakah ada di jalan nasional ataukah di jalan provinsi atau jalan kabupaten ataukah di jalan desa ya. Mangga tuh di lihat ya jalan-jalan yang mana. Nah, penyelenggaraan jalan
jalan umum ya oleh pemerintah dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang jalan. Nah, penyelenggaraan jalan ya provinsi oleh pemerintah daerah dilaksanakan oleh gubernur ya, dilaksanakan oleh gubernur atau pejabat yang ditunjuk. Nah, sementara penyelenggaraan jalan kabupaten atau kota dan atau jalan desa oleh pemerintah daerah dilaksanakan oleh bupati ya atau wali kota atau pejabat yang ditunjuk. Nah, kita perinci lagi ya bahwa pemerintah dan dalam wewenangnya menyelenggarakan jalan secara umum ya meliputi pengaturan, pembinaan ya pembangunan dan pengawasan secara makro sesuai kebijakan ya nasional. Nah, penyelenggaraan jalan secara umum meliputi jalan nasional ya, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, kemudian jalan desa. Nah, kemudian jika kita melihat lagi nih ke dalam pasal 3 huruf A, Peraturan Presiden ya nomor 15 tahun 2015 ya tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Perpres 15 tahun 2000 tentang PUPR ya. Nah, dalam melaksanakan tugas ya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR ini ya menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan jalan. Nah, apa itu fungsinya penyelenggaraan jalan ini? Nah, setiap unsur di lingkungan Kementerian PUPR ya dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kementerian PUPR ya dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Nah, sekarang langkah apabila jalan rusak mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Nah, pemerhati transportasi ya. Ini menurut Joko Setijowarno dalam artikelnya sanksi hukum bagi pemerintah bila membiarkan jalan rusak menjelaskan aparat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR atau Dinas Bina Marga atau Dinas PU ya di daerah sesuai kewenangannya. Jalan nasional baik provinsi ya, jalan nasional provinsi atau kota atau kabupaten ya, masih banyak yang ya tidak memahami akan jeratan hukum akan mengenai mereka jika membiarkan jalan rusak tanpa dilakukan perbaikan segera. Ini menurut Joko Setijowarno ya, Joko Setijowarno. Nah, karena kita tidak bisa dipungkiri ya bahwasannya ketika jalan yang berlubang ya apalagi di musim hujan ya licin dan lain sebagainya, kemudian kalau berlubang itu kan kalau dalam musim hujan biasanya lubangnya kan terpenuhi oleh air. Nah, kita secara tidak sadar melintasi jalan itu dikira kita kan jalannya itu tidak berlubang, tapi ternyata jalan itu berlubang karena kita tidak mengetahui karena tertutup air kan, berisi air penuh, maka kita masuk ke lubang tersebut kemudian kita terjatuh. Itu banyak sekali ya kejadian-kejadian yang serupa gitu. Nah, apakah kita terjatuh itu di jalan jalan kabupaten ya atau kota atau di jalan desa ataukah kita di jalan provinsi atau kita di jalan nasional gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut. Ada dua yang harus dilakukan penyelenggara jalan ya terhadap jalan rusak berdasarkan pasal 24 Undang-Undang LLAJ. Yang pertama, pemerintah dan atau pemerintah daerah sebagai penyelenggara jalan harus segera memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Kalau kita lihat pasal 24 ya, ketika ada jalan yang berlubang, artinya pemerintah harus segera ya memperbaiki jalan tersebut atau yang untuk melakukan perawatan atau biasa kita sebutlah melakukan perawatan gitu kan, perawatan jalan. Kemudian yang kedua, pemerintah dan atau pemerintah daerah memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak jika belum dapat dilakukan perbaikan jalan untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Nah, apakah di jalan yang berlubang di daerah Anda, ketika jalan berlubang apakah pemerintah memberikan tanda atau rambu-rambu lalu lintas bahwa itu jalan berlubang? Nah, kalau misalkan tidak, kalau dipasang kan kemungkinan kita tahu loh itu jalan berlubang ternyata.
maka kita menghindari dari jalan itu kemudian ya. Tetapi kalau kalau pemerintah belum memperbaiki kemudian belum memberikan tanda rambu lalu lintas ya bahwa itu jalan berlubang, ketika musim hujan datang terpenuhi lubang tersebut, maka kita mau tidak mau kan karena kita tadi tidak mengetahui itu, maka kita melewati jalan itu dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ya. Nah, yang dimaksud, nah sekarang kita masuk, yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas itu apa? Itu adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan tanpa pengguna lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda ya. Kerugian harta benda apa ya? Misalkan contohnya kerusakan motor kita atau kerusakan mobil kita, itu kan kerugian terhadap manusia. Kita misalkan manusianya luka-luka ya, orangnya luka-luka atau bahkan ada yang sampai meninggal dunia ya. Nah, jika terjadi kecelakaan nih, jika terjadi kecelakaan ya, itu artinya tidak sesuai dengan tujuan penyelenggaraan jalan yang kita sudah bahas di atas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu sebagai telah disebutkan sebelumnya. Nah, kemudian kita masuk nih terhadap pemerintah dan atau pemerintah daerah ya dapat dikenakan sanksi pidana nih sesuai dengan pasal 273 Undang-Undang LLAJ ya. Nih nanti sama sahabat boleh download undang-undangnya, nanti baca lagi pasal 273 Undang-Undang LLAJ. Nah, yang pertama, setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 sehingga menimbulkan korban luka ringan dan atau kerusakan kendaraan dan atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 12 juta rupiah. Yang pertama ya, angka pertama tuh. Kemudian yang dua, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan luka berat ya. Kalau tadi kan luka ringan 6 bulan penjara, kemudian sekarang mengakibatkan luka berat ya. Pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun ya. 1 tahun atau denda paling banyak 24 juta rupiah. Kemudian tiganya nih, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun, denda paling banyak 120 juta rupiah. Ya, ayat 4, penyelenggara jalan yang tidak memberikan tanda atau rambu jalan yang rusak dan belum diperbaiki dipidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 1.500.000 rupiah ya. Sanksi pidana ya di atas merupakan hal yang diperhatikan oleh pemerintah ya. Pemerintah ya dan atau pemerintah daerah atas konsekuensi dari jalan yang rusak ya. Jadi itu pertanyaan yang masuk dari sahabat ya, upaya hukumnya apa ketika kita terjatuh, dan itu diatur dalam pasal secara pidananya ya, diatur dalam pasal 273 Undang-Undang LLAJ ya. Saya ingatkan kembali, tolong baca pasalnya ya, pasal baca lagi sama sahabat dan pahami lagi. Saya hanya memberikan pandangan ya atau gambaran secara umum terkait masalah sanksi atau upaya hukum ketika kita terjatuh di jalan yang berlubang ya. Kemudian selain pidana nih, selain perkara pidana ya, apakah kita bisa menggugat atau mengganti rugi akibat dari terjadinya kecelakaan ya karena jalan rusak ini? Nah, dalam hal terjadi kecelakaan yang mengakibatkan ya oleh jalan yang rusak ya, pemerintah dan atau pemerintah daerah harusnya ya melindungi keselamatan masyarakat dengan segera memperbaiki jalan atau memberikan tanda terhadap jalan yang rusak apabila belum dapat diperbaiki jalan tersebut ya. Nah, jika pemerintah bagaimana jika pemerintah mengabaikan gitu ya. Nah, jika pemerintah tidak melakukan hal yang diperintahkan oleh undang-undang, berarti pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ini secara perdatanya ya.
Jika pemerintah tidak melakukan hal yang diperintahkan oleh undang-undang berarti pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum. Apakah kita bisa melakukan upaya hukumnya? Itu kan karena pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum. Bisa ya, bisa. Kita bisa melakukan upaya hukum yaitu diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata, ya. Bunyinya apa? Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut, ya. Itu berdasarkan pasal 1365. Ya, jadi kesimpulannya dari pertanyaan Anda, apakah bisa kan ketika kita terjatuh melakukan upaya hukum, ya baik pidana atau perdata, kesimpulannya itu bisa sesuai dengan aturan-aturan yang setelah tadi saya sampaikan, ya. Baik bisa secara pidana, bisa juga secara perdata, ya, gugatan perbuatan melawan hukum, ya. Kalau perdata diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Nah, demikian ya gambaran ya terkait dengan pertanyaan yang masuk, ya, upaya hukum bagi yang kecelakaan di jalan yang rusak dan menuntutnya kemana, ya. Ini pandangan gambaran secara umum. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, ya, bisa membantu memberikan pemahaman kepada sahabat-sahabat, ya, kepada masyarakat pada umumnya, ya, terutama orang-orang yang belum memahami terkait permasalahan hukum, ya. Boleh sama sahabat sekali lagi saya ingatkan, ya, atau masyarakat yang lain untuk mendownload undang-undangnya, ya, yang tadi saya sudah sampaikan, kemudian dikaji ulang lagi, ya, agar bisa lebih memahami, karena yang saya sampaikan hanya gambaran secara umum saja, ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, ya. Sekali lagi apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Kalau ada saran boleh tulis, ya, atau pendapatnya bertentangan dengan yang saya sampaikan boleh tulis di bawah di kolom komentar ini guna membangun, ya, atau memperbaiki materi-materi selanjutnya yang akan kami sampaikan, ya. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP Lapor, Hari Hukum Jauhi Hukuman.